Oke, kita mulai. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini, salah satu dari teman kalian memimpin kita dalam doa. Kepada Joshua dipersilakan. Baik teman-teman semua, mari kita berkongsi dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang berkata di dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan atas berkat-Mu. Pada kami dapat kita berkumpul lagi di tempat ini dan dapat memulai belajar mengajar kami. Tuhan segala dosa yang telah kami perbuat, kiranya Engkau yang mengampuninya agar tidak menjadi halangan dan menambah kami dalam hidup kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulaikan proses belajar mengajar kami, dan Engkau memberikan kami ketenangan dan kebenaran untuk dapat memahami segala pelajaran yang dipaparkan oleh Bapak dan Ibu kami. Tuhan, inilah doa anak yang sudah sempurna ini, dipersempurnakan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Baik, jadi pada pagi hari ini kita masuk mata pelajaran informatika. Judulnya Informatika, Jaringan, dan Komputer. Sebelum kita melanjutkan, kita akan mengingatkan pelajaran yang kemarin. Di sini ada berupa pertanyaan pemantik. Coba perhatikan yang pertama. Apakah yang Anda ketahui tentang jaringan komputer? Isinya yang bisa menjelaskan? Apakah yang Anda ketahui tentang jaringan komputer? Silakan. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui media transmisi dan media komunikasi sehingga dapat saling berbagi data aplikasi maupun berbagai perangkat. Yang kedua, apakah perbedaan jaringan lokal dengan jaringan internet? Siapa yang bisa? Siapa? Oke, silakan. Jadi sebelumnya dulu kita
harus mengetahui bahwa jaringan dan internet adalah jaringan komputer yang kerap digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk perbedaannya yaitu pertama, jaringan lokal. Jaringan lokal atau LAN hanya mencakup sekitar 100 hingga 1000 meter. Sedangkan internet dapat mencakup ratusan mil dan menghubungkan berbagai negara di seluruh dunia. Jadi itu saja. Bagus. Jawaban yang sangat benar. Artinya perbedaan jaringan lokal dengan jaringan internet. Artinya ini jaringan internet jauh beda. Sedangkan ini lokal ini hanya beberapa meter atau kilometer saja yang bisa ditempuh. Sedangkan internet ini adalah secara global. Yang ketiga, sebutkan macam-macam jaringan internet berdasarkan jangkauan geografisnya. Silakan. Oke. Yaitu LAN atau lokal adalah area network, PAN adalah personal area network, 3 MAN adalah metropolitan area network, 4 CAN adalah campus area network, 5 VPN adalah virtual private area network, 1 adalah wide area network. Bagus. Jadi itu adalah jenis-jenis atau macam-macam jaringan internet berdasarkan jangkauan geografisnya. Ya, ada beberapa yang disebutkan adalah MAN, WAN, ada jaringan kampus dan lain sebagainya. Terima kasih untuk kepada anak didik kami, peserta didik yang masih mengingat mata pelajaran yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Oke, saat ini kita masih aktif untuk dalam bentuk jaringan komputer dan internet. Yang kemarin kita mempelajari tentang bagaimana hubungan ponsel itu atau smartphone dengan internet. Oke, yang sekarang apa yang kamu ketahui tentang komputer di sini sudah terjawab tadi bahwa kumpulan beberapa unit komputer yang saling terhubung. Ya, jadi ini adalah pengertiannya. Jaringan komputer ini adalah jaringan telekomunikasi antara dua atau lebih komputer yang memungkinkan antar komputer untuk berkomunikasi, bertukar data dan sumber daya seperti file, folder, data, multimedia, dan printer. Oke, jadi alat pendukungnya di sini ada beberapa alat pendukung jaringan ini, ya. Jaringan ini bukan hanya sebatas gelombang elektromagnetik, tapi dia mempunyai perangkat-perangkat. Ada yang disebut perangkat jaringan, ya, network interface card. Kartu jaringan ini memungkinkan perangkat komputer untuk terhubung ke jaringan dengan menggunakan kabel, ya. Inilah kartu jaringan. Beda dengan kartu Telkomsel, ya. Ini adalah kartu jaringan. Kemudian ada wireless NIC, network interface card. Jadi ini juga adalah berupa kartu, yaitu kartu jaringan yang memungkinkan perangkat komputer untuk terhubung ke jaringan nirkabel. Yang kemarin kalau dikatakan nirkabel apa? Apa bedanya kabel dengan nirkabel? Masih ada? Kalau nirkabel ada 3 contoh yang kita pelajari kemarin di nirkabel. Dia tidak menggunakan, ada beberapa sekitar 2 contoh, yaitu Bluetooth dan Wi-Fi. Oke. Selanjutnya ada wireless dongle, ya, perangkat keras yang memungkinkan perangkat komputer ke jaringan nirkabel. Ini nirkabel lagi tanpa kabel, tanpa perlu instalasi WNIC, ya. Jadi ini adalah gambarnya. Ya.
Kemudian ada WAP, Wireless Access Point. Ini yang sering kita pakai. Barangkali di sini ada sampelnya. Oke, ini yang sering kita gunakan ini. Dan inilah WAP wireless. Di mana di sini hanya satu induk, dia akan membagikan beberapa unit komputer. Hanya satu, tapi dia akan membagikan data dalam beberapa unit komputer. Kemudian ada namanya switch, ya. Masih ingat switch? Ada di depan kalian ini switch, ya. Coba perhatikan perangkat jaringan yang menghubungkan perangkat lainnya dalam jaringan komputer. Di sini juga bisa menghubungkan. Sama dengan hub ini perangkatnya, jaringan yang menghubungkan perangkat lainnya dalam jaringan komputer juga. Ya. Oke, tahukah kamu perbedaan antara hub dan switch? Jadi ini tadi perbedaannya, ya. Di sini menghubungkan perangkat lainnya dalam jaringan komputer, ya. Perangkat jaringan yang menghubungkan perangkat lainnya dalam jaringan komputer. Coba perhatikan pertanyaannya. Tahukah kamu perbedaan antara hub dan switch? Kalau kita lihat dari pengertiannya, coba. Sama tidak? Sama. Perangkat jaringan yang menghubungkan perangkat lainnya. Perangkat jaringan yang menghubungkan perangkat lainnya dalam jaringan komputer. Ya. Sebenarnya ini switch dan hub sama-sama perangkat koneksi jaringan internet. Ya. Lanjut. Router. Inilah router yang sering digunakan di warnet-warnet, baik juga di kantor-kantor, yang menghubungkan berbagai perangkat yang berbeda di dalam jaringan dengan meneruskan paket data dalam jaringan ke jaringan lainnya. Jadi ini adalah bentuk fisiknya. Kemudian ada modem. Ya. Modem atau modulator demodulator, perangkat jaringan yang mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog, sehingga perangkat dapat berkirim dan menerima informasi dari internet. Yang ini sering juga dipakai di mana kita menangkap sebuah jaringan itu dengan menggunakan kartu Telkomsel. Ya, dia sama seperti bentuk flashdisk juga. Dan ada juga bentuk perangkat seperti ini, ya. Itu adalah modem. Oke, coba perhatikan. Tahukah kamu perangkat router yang menggunakan di rumah sudah memiliki fungsi ganda sebagai router dan juga modem? Sama seperti yang kita perlihatkan tadi, ya. Bahwasanya perangkat router yang kita digunakan di rumah, dia mempunyai fungsi ganda. Ya, ada fungsi ganda, artinya dia akan memenuhi kedua bentuk fungsi masing-masing. Oke, coba perlengkapi tabel berikut dengan nama dan gambar perangkat jaringan. Ketika nanti kita masuk di latihan, ya, di latihan, coba perhatikan ini nama perangkat modem. Ya, ini hanya perbedaannya saja modem. Apakah Anda mengetahui gambarnya? Ya, ini adalah gambar modem. Kemudian tadi ada switch, ada wireless, dan sebagainya. Jadi ini adalah apa saja yang telah kamu lakukan dengan jaringan komputer? Oke, anak-anak kami, saya akan tanya secara real ini. Ketika ada jaringan, ya, apa saja yang telah kamu lakukan dengan jaringan komputer? Ini adalah pengalaman Anda selama menjadi peserta didik, mulai dari SD, SMP, sampai tingkat SMA. Siapa yang sudah pernah mengenal
dari zaman itu dan pada waktu SD internet ada belum SMP kalian sudah mengetahui oke pada saat SMP sudah coba angkat tangan salah satu siapa yang sudah mengetahui oke pada saat silakan berdiri saya akan tanya secara ini pada waktu Anda menjadi peserta di sekolah SMP, sudah pernahkah Anda menggunakan fasilitas internet? Jaringan internet? Apa saja yang sudah pernah Anda lakukan? Iya. Nah, jadi di sini lebih umumnya internet itu saya gunakan ketika menggunakan perangkat komputer itu digunakan untuk mencari suatu informasi. Oke, sit down please. Ketika kita masuk lagi di tingkat SMA, siapa yang sudah pernah memanfaatkan jaringan komputer? Oke, ada yang sudah pernah memanfaatkan jaringan komputer? Ada? Ada. Oke, si kesimpulan coba berdiri. Kesimpulan. Selama ini Anda sudah pernah, bahkan sudah dikatakan 100% apa fungsi dan kegunaan jaringan internet. Apa yang sudah pernah Anda lakukan dengan jaringan internet? Apakah sudah pernah memanfaatkan dalam hal-hal apa saja? Oke, itu adalah pengalaman sendiri. Sudah pernah mencari tugas, sudah pernah main game online dan media sosial. Oke, dulu. Di sini siapa yang sudah memanfaatkan jaringan komputer dengan e-commerce? Tahu e-commerce? Elektronik perdagangan. Dia sudah bisa jual beli secara online. Ada yang sudah pernah belanja online di sini? Ada. Tidak pernah belanja. Bagaimana menurut Anda belanja online dengan belanja secara offline? Apakah ada perbedaannya? Apa keuntungan belanja online? Keuntungannya apa? Coba dibedakan dulu offline dengan online. Jadi di sini pertama-tama dulu di belanja online ini keuntungannya itu ketika kita membeli kita langsung mendapat harga aslinya, bukan tidak ada harga yang ditambah-tambah oleh pembeli. Misalnya ketika kita membeli secara offline, misalnya kita membeli HP, terus seseorang yang ada di konter HP tersebut ketika membeli HP tersebut dengan harga asli misalnya 1.200.000, terus dia jual kepada kita 1.400.000. Jadi di situ kita melihat kekurangan dari penjual ketika kita membeli dari secara offline, dan ketika kita membeli secara online kita dapat melihat harga aslinya tanpa penjual tersebut menambah harga dari sebuah barang tersebut. Nah, jadi di situ kita dapat ketahui perbedaan dari pembelian offline dan pembelian online. Nah, di sini pembelian online itu tidak ada penambahan harga, melainkan harganya tetap saja pada barang yang telah ditentukan. Sedangkan pada pembelian offline, penjualnya membeli dari orang lain dan dia pun menambah harganya agar dia dapat mendapatkan keuntungan yang secukupnya. Bagus. Jadi bagus sekali penjelasannya bahwasanya perbedaan online belanja online dengan offline sangat jauh. Ya. Oke, jadi nanti ada beberapa latihan ya. Katanya bahwa hal apa saja yang telah kamu lakukan dengan memanfaatkan jaringan. Hari ini berkomunikasi dengan telepon. Sebenarnya dalam jaringan ini banyak kita manfaatkan ya. Kemudian ini bisa berkomunikasi baik itu secara aplikasi WA,
atau telepon dan lain sebagainya. Kemudian dalam minggu ini belajar online dengan handphone. Peserta didik lebih cenderung sekarang membaca secara online buku digital dibandingkan dengan buku perpustakaan. Ya. Sehingga saat ini ada yang dikatakan sebagai literasi. Kenapa rendahnya literasi kita saat ini? Karena teknologi ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Sebenarnya untuk peserta didik sangat bagus untuk menggunakan teknologi. Akhirnya ketika ada teknologi jaringan, buku-buku di perpustakaan banyak yang rapi. Banyak kan masih itu ya. Sudah saya lihat itu kemarin, kenapa siswa lebih cenderung membaca buku-buku elektronik. Ada latihan, ada tugas, dicari di Google Search. Ya. Akhirnya secara offline atau secara manual ketinggalan. Kemudian belajar online ini ada beberapa aplikasi yang pernah Anda temukan, ya. Ada beberapa aplikasi yang sudah pernah Anda praktekkan. Di sini nanti juga Anda bisa mencari apa saja aplikasi-aplikasi yang sudah pernah Anda gunakan dalam belajar online. Kemudian dalam bulan ini riset materi pembelajaran online, ya, riset pembelajaran materi pembelajaran secara online. Artinya ini, ya, dalam bulan ini apa saja materi-materi yang sudah pernah Anda pelajari, ya. Dan dipahami ya, nanti ini tugas kita kasih tugas di rumah kalau memang belum selesai. Tapi dalam LKPD nanti harus dikerjakan dan tampil setelah selesai ya pembelajaran ini. Oke, sebelum kita masuk pada tahap kelompok, silakan dijawab soal-soal post-test yang sudah saya kirimkan melalui grup WA, dan nilainya nanti akan tampil berapa nilai yang kamu dapatkan. Itu soalnya sudah saya share di grup WA. Saya akan memberikan waktu untuk menjawab 5 menit. Silakan dibuka yang sudah aktif WA-nya. Ada berapa soal di situ? Ada 6 soal. Hah? Udah masuk. Minimal udah ada masuk kan? Ada masuk soalnya kan? Ada.
Udah.
Kalau sudah selesai langsung di submit ya, submit. Ada submit kan? Ada. Nanti hasil Anda itu direkam. Saya tanya dulu, ini emailnya email sendiri atau email orang lain? Kalau dijawab yang ada di HP. Email sendiri. Nah, gitu. Jangan nanti email orang lain artinya nggak terbaca dengan nama-nama kalian itu. Karena yang kita kirimkan kemarin di Kemendikbud adalah nama-nama 11 NIA 1. Ketika juga menjawab soal ini dan nama-nama kalian akan terekam secara otomatis. Nggak apa-apa, itu minimal 10 orang ya dari kelas sudah bisa menjawab terekam post test ini. Lebih 10 orang ya yang sudah ada HP. Udah Brian, bisa masuk. Hah? Udah masuk. Sudah submit. Nanti tampil nilai kalian ya. Berapa nanti yang kalian jawab? Masing-masing skornya dijawab benar itu nilainya 100, 200, 300.
Waktunya 1 menit lagi ya. Waktunya 1 menit. Udah berapa orang yang sudah submit? Coba angkat tangan dulu. Sudah submit. Sudah selesai 1, 2, 3. Yang lain masih dalam perjalanan. Ya. Nggak bisa diisi. Karena jaringan. Nggak apa-apa. Pokoknya nanti pun di rumah. Kalau itu bisa, pokoknya 1 hari inilah 24 jam itu diisi. Mudah-mudahan nanti itu akan sukses dan selesai. Jangan juga terlalu dipaksa. Oke, saat ini karena kita sudah selesai menjawab post-test, kita akan mengerjakan dan membentuk kerja kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, silakan dibentuk kelompoknya sama seperti yang kemarin untuk mengerjakan kerja kelompok masing-masing. Diberikan kesempatan untuk
membentuk kelompoknya. Silakan. Kelompok 1. Siapa kelompok 1 apa? Kelompok 4. Siapa kelompok 4? Oke, masing-masing sama seperti yang kemarin, bentuk dulu kelompok, nanti kembali ke tempat masing-masing. Yang masih di belakang, lihat kelompokmu. Lihat kelompokmu. Kita sebentar lagi udah mau selesai. Jangan dulu. Ini terakhir. Dulu kelompok, silakan diskusikan. Usahakan dalam satu kelompok nanti ada satu pertanyaan yang gampang-gampang saja. Dan juga kalau ada nanti yang pertanyaan dari kelompok lain silakan dipersilakan.
Kalau udah selesai dicatat kita bisa nanti persingkat ya. Kita nanti bisa persingkat. Silakan dulu dicatat, baru nanti ditampilkan.
Oke, siap-siap untuk masing-masing kelompok. Untuk maju ke depan, saya akan memberikan waktu 1 menit lagi untuk menampilkan presentasinya di depan. Jangan lupa ditulis nama-nama kelompoknya. Tulis kelompok berapa. Sudah selesai. Oke, dipersilakan kepada kelompok untuk menampilkan kerjanya. Berikan dulu pada kelompok 1. Dipersilakan. Silakan kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 1. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk satu. Terlebih dahulu yang saya hormati Bapak, yaitu kelebihan jaringan internet. 1. Memberikan akses informasi global yang luas. 2. Sumber hiburan tanpa batas. 3. Memudahkan siber. Kedua, spam. Ketiga, kecanduan belanja. Keempat, isolasi sosial. Kelima, pencurian data pribadi. Keenam, kecanduan internet. Ketujuh, resiko pencurian dan penipuan. Sedangkan kedelapan, radiasi elektronik. Baik, sekian saja dari penjelasan kelompok kami tentang kelebihan dan kekurangan jaringan internet. Jika ada pertanyaan dari teman-teman dan kepada Bapak juga dipersilakan. Oke, silakan kalau ada yang komentari dengan penjelasan dengan presentasi 1, dipersilakan. Ada yang mempertanyakan hasil kerja dari kelompok 1? Oke, berhubung karena sudah jelas
Saya juga mendengarkan penjelasan sudah sangat bagus dan dipersilakan kepada kelompok satu untuk kembali ke tempat. Berikan dulu. Oke, silakan kepada kelompok 2 untuk maju ke depan. Kepada kelompok 2 silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 2. Sebelumnya perkenalan, saya ketua kelompok atas nama Jonathan Bulele dan Clara Serikandi Laria, Chelsea Olivia Eva, syukur dan kasih dulu. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian jaringan nirkabel dan jenis-jenis jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel adalah teknologi yang dapat menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk berkomunikasi tanpa harus menggunakan dalam transmisi data. Saja pengertian dari jaringan nirkabel dan jenis-jenis jaringan nirkabel dilanjutkan oleh Clara. Apa itu jenis-jenis kabel? Yaitu satu tiga WWAN, 4 WPAN. Baik, sekian dari yang saya bacakan jenis-jenisnya. Jadi mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan tentang jaringan nirkabel. Sekian dan terima kasih. Oke, dipersilakan bila mana ada yang kurang mengerti dari kelompok lain dipersilakan. Saya ingin bertanya dari kelompok 1, yaitu apa kepanjangan dari jenis-jenis nirkabel? Saya ingin kasih pertanyaan dari saudara Media, mungkin yang menjawab. Dimana panjangan dari WLAN itu adalah Wireless Local Area Network. 2. WLAN yaitu Wireless Metropolitan Area Network. 3. WWAN artinya panjangannya Wireless Wide Area Network. 4. WPAN Wireless Personal Area Network. Kabar terima jelas. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada silakan. Baik, itu saja yang bisa kami jelaskan tentang jaringan nirkabel dan jenis-jenis kabel. Kami dari kelompok 2 ucapkan terima kasih. Oke, sekarang kelompok 3. Silakan tampilkan hasil aktivitas kelompok pelanggaran. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kami dari kelompok 3. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Pengasih Bidang Studi Teknologi Informasi dan Komunikasi
sehingga teman-teman sekalian yang berada pada kesempatan kali ini. Di sini kami akan membahas tentang beberapa website yang terproteksi dengan aman dengan membandingkan antara HTTP dan HTTPS. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah proteksi adalah perlindungan yang merupakan upaya melindungi suatu hal dari suatu risiko. Yang dimana dalam membandingkan HTTP dan HTTPS ada tiga, yaitu yang pertama keamanan. Yang dimana HTTP atau Hypertext Transfer Protocol bersifat plain text, yang artinya pihak-pihak terorganisasi dapat dengan mudah mengakses dan membacanya melalui internet. HTTP tidak menggunakan fitur keamanan yaitu Secure Socket Layer atau SSL. Jadi HTTP ini adalah situs yang tidak memiliki keamanan yang kuat sehingga dapat dilihat dengan mudah oleh otoritas yang dapat saja membacanya melalui internet. Yang kedua, HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure adalah perpanjangan atau versi yang lebih aman dari HTTP. HTTPS menggunakan fitur keamanan SSL, yang dimana SSL memungkinkan untuk melakukan enkripsi setiap data yang akan ditransmisikan. Jadi, HTTPS ini memiliki proteksi yang aman, sehingga otoritas yang tidak dapat mengakses dengan mudah situs yang telah diakses. Dan yang kedua, mesin pencarian umumnya memberi peringkat yang lebih rendah untuk konten web HTTP daripada halaman web HTTPS, karena HTTP kurang dipercayai oleh pelanggan sehingga pengguna lebih sering menggunakan HTTPS. Dan selanjutnya, aplikasi atau situs web HTTPS dimuat lebih cepat daripada aplikasi atau situs HTTP. Yang saya dari kami kelompok 3, tidak ada yang dipertanyakan kami terserah. Oke, silakan ada yang mau Oke, ada satu yang saya tanyakan di sini. Di sana ada HTTP dan HTTPS. HTTP ya, Hypertext Transfer Protocol ditambah S apa S, sehingga HTTPS ini lebih canggih dan lebih cepat dibandingkan dengan HTTP. S itu apa? Secure. Ya, masih ingat artinya secure? Keamanan yang supaya dapat mengenkripsi suatu data yang akan ditransmisikan. Baik, terima kasih. Sekian dari kami. Empat, 2 menit untuk mempresentasikan hasil. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Pak, Baik, sekarang kita akan mempelajari bagaimana konektivitas jaringan LAN. Yang pertama-tama, apa itu LAN? Nah, di sini LAN itu memiliki kepanjangan Local Area Network, yang merupakan sebutan untuk hubungan antar komputer pada suatu area tertentu. Sederhananya, jika internet terhubung dengan jaringan komputer di seluruh dunia, sedangkan LAN merupakan keterhubungan komputer pada lingkup yang lebih kecil. Biasanya digunakan untuk area satu kantor, satu sekolah, atau bahkan hanya satu ruangan saja. Nah, jadi di sini pada dasarnya konektivitas LAN menggunakan komputer server untuk komputer klien yang saling terhubung. Nantinya tiap komputer dapat saling berbagi file melalui sambungan yang dimiliki.
Sambungannya juga bisa dilakukan melalui kabel, bahkan wifi. Dengan catatan sambungan ini bersifat lokal dan tidak diperuntukkan untuk sambungan terbuka. Contoh paling sederhana dari konektivitas LAN adalah sambungan yang dibangun pada perangkat komputer yang tersedia di warung internet. Baik, itu saja. Sekian dari saya. Oke, silakan ditanya jika ada yang tidak paham. Bila juga sudah paham, ada? Oke, pertanyaan. Ada yang tertanya di sini. Berapa kilometer, berapa meter yang bisa ditempuh jaringan LAN? Minimal dan maksimum yang bisa ditempuh jarak. Jadi di sini menurut pemahaman kami kan di sini LAN ini bisa satu ruangan. Jadi pertama dulu minimalnya bisa 1 meter, kemudian maksimalnya dalam ruangannya, kemudian maksimalnya bisa 5 atau sampai 7 meter. Baik, sekian dari terima kasih. Yang terakhir kelompok 5, silakan maju ke depan waktu kalian diberi 2 menit. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Jadi sebelum kami menyampaikan beberapa hal di depan ini, terlebih dahulu yang kami hormati Bapak Eman yang masuk bidang politik dan yang kami banggakan teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini. Baik, yang akan kami bahas pada kali ini yaitu bagaimana merancang sebuah jaringan lokal. Dan ada beberapa tahapan yang dilakukan pada tugas ini memiliki beberapa itu. Pertama dulu mencari dan mengumpulkan data yang dibutuhkan. Kemudian kedua, setelah data yang terkumpul, selanjutnya melakukan proses lebih lanjut. Data tersebut diolah sebagai masukan untuk merancang sebuah jaringan sederhana. Kemudian bagian ketiganya yaitu menentukan kebutuhan sistem dan melakukan simulasi terlebih dahulu. Dan terakhirnya, efektivitas jaringan komputer akan meningkat jika menggunakan metode dan konfigurasi yang tepat. Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan. Bila ada tanggapan, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Yang kurang jelas? Kalau tidak ada, sudah jelas juga menurut penyampaian dari kelompok dan dipersilakan kepada kelompok. Baik, sekian saja hasil dari presentasi kami. Bila ada kesalahan mohon dimaklumi dan sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas aktivitas kelompok yang dilakukan, dikerjakan oleh peserta didik. Mudah-mudahan ke depan ini akan menjadi pengalaman buat Anda dan bisa mengerti apa saja manfaat jaringan internet. Baik, karena sudah selesai kita menyelesaikan tugas kelompok dan diharapkan kepada peserta didik untuk kembali ke tempat semula karena kita akan mencoba menjawab refleksi ya peserta didik. Silakan kembali ke tempat. Saya akan bagikan dan ini bisa jawab.
Ini hanya tinggal checklist ya. Oke, silakan dijawab refleksi peserta didiknya. Dijawab dengan sungguh-sungguh. Kalau iya ya, ya, tidak tidak. Kalau pembelajaran hari ini sangat menyenangkan, silakan buat menyenangkan. Kalau tidak, silakan tidak. Tujuannya ini untuk mengembangkan pembelajaran ke depan, ya. Sudah selesai. Oke, coba si Brian dulu dikumpul. Kumpul dulu. Sudah kita selesaikan ya, ini udah mau selesai. Jadi saya mohon masih bisa bertahan sampai 1 jam 20 menit. Berapa menit lagi? 4 menit lagi kan? 4 menit lagi. Jadi bersabar dulu karena ini adalah yang terakhir kalinya. Oke, jadi kita selesaikan pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini sangat menyenangkan buat anak-anak kami. Jadi minggu depan kita akan melanjutkan materi, apakah dia di bab 5, karena ini adalah bab 4 untuk semester ini. Jadi anak-anak kami saya harapkan untuk tetap belajar di rumah dan mengulang kembali pembelajaran hari ini. Udah? Jadi sebelum kita berpisah-pisah di kelas ini, kita menyerahkan
diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya undang kepada peserta didik untuk berdiri. Silakan mengundang Angel untuk membawakan kita dalam doa penutup kepada Angel dipersilakan. Doa dimulai. Amin. Sampai di sini pertemuan kita. Akhir kata saya ucapkan selamat pagi. Pagi. Oke, terus kembali. Mana wanita? Mana? Ayo, nanti lah. Mana? Tutup dulu, Ben. Sebentar dulu ya, kita akan